Juga Ustadz Subki, jasad seorang guru ngaji yang masih utuh, kendati telah 17 tahun dimakamkan, viral di jagat maya dan menggemparkan warga Subang, Jawa Barat. Kondisi jasad diketahui saat makam dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi pemakaman yang lebih layak. Inilah rekaman video yang memperlihatkan proses pemindahan makam almarhum Muhya bin Rudia di Dusun Cikadu, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat lalu. Kondisi jasad dan kain kafan yang masih utuh setelah belasan tahun dimakamkan menggegerkan warga Subang. Makam guru ngaji yang sudah 17 tahun lebih ini dibongkar untuk dipindahkan atas kesepakatan warga karena lokasinya dianggap tidak layak dan bersebelahan dengan kandang domba. Jadi biasanya kondisinya kalau sudah belasan tahun itu seperti apa? Ya 1 tahun juga 5 bulan atau 5 bulan lamanya udah busuk, udah semua nggak ada lah. Itu aja yang udah 7 tahun itu kan udah tulang-tulang dan udah laku. Bisa dijelaskan nggak Pak, si kondisinya emang seperti apa Pak? Masih utuh, masih gini. Masih utuh. Tangannya masih gini. Ya, kan tangannya masih gini, masih keras. Masih keras. Kulitnya sendiri masih ada berarti? Masih ada. Kulitnya masih ada, cuma kering. Kayak di air keras itulah, kayak di air keras. Sehariannya almarhum dikenal masyarakat cukup baik. Dia kesehariannya waktunya banyak dihabiskan di masjid dan ngajar ngaji sama anak-anak dari generasi ke generasi, dari mulai bapak saya sendiri sampai saya sendiri pernah diguruin ngaji sama almarhum. Saat ini makam almarhum telah dipindahkan ke pemakaman Pasir Naan yang lokasinya tidak jauh dari makam awal. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya, ternyata berita itu tidak sekadar isapan jempol di mana warga langsung menyaksikan jasad sosok guru ngaji yang masih utuh meskipun telah dikubur selama belasan tahun. Nah, Ustadz Subki, bagaimana tanggapan Ustadz dengan berita tadi di mana ada jasad yang masih utuh yang itu merupakan guru ngaji di kampung setempat? Baik, Mbak Nurul Cinta, ada hadis atau ada keterangan dari Nabi SAW yang dikeluarkan akhrajahu as-sunan, ya di sini saya bacakan bahwa akhrajahu ahlus sunan, disebutkan bahwa innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas tanah bumi ini antakul ajsadal anbiya. Ya, Allah mengharamkan bagi bumi, artinya Allah melarang tanah di bumi ini di bagian manapun antakul ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Jadi yang paling terjamin adalah jasadnya para nabi, ya, alaihi wassalatu wassalam, mereka itu tidak termakan oleh tanah. Bahkan memang ada keterangan yang lain bahwa para nabi itu adalah fi kuburihim yusallun, di kubur-kubur mereka dalam keadaan sholat. Nah, kalau ayat yang tadi di awal saya sampaikan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah atau yang mati syahid itu adalah orang-orang yang mati, bahkan mereka hidup. Nah, para anbiya ini sepakat seperti itu. Tapi ternyata para ulama juga mengatakan ini juga qad waqa'a, ya, fi as-salihin, juga bisa terjadi pada orang-orang soleh, pada orang-orang yang menjalankan tugas Nabi. Ya, karena guru ngaji kan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mengajarkan orang Quran, mengajarkan orang wudu, mengajarkan orang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka salah satu tanda kekuasaan Allah ditampakkan. Ya, ada jasad-jasad yang bahkan 17 tahun, jangankan 17 tahun, mungkin yang sebulan lalu ditanam, atau mungkin beberapa hari yang lalu ditanam saja, mungkin sudah saat dibongkar ulang itu jasadnya sudah tidak menentu lagi. Apalagi ini sudah 17 tahun, dan ini banyak juga di Indonesia, di Nusantara bahkan, ya, apalagi di misalnya pekuburan di Ma'la atau di pekuburan Baqi, ya, saya sendiri saat ada salah satu jamaah haji yang wafat, kemudian salah satu ustadz yang menguburkannya saat menggali satu kuburan, ternyata jasad yang digali itu masih lengkap dan kemudian itu tidak boleh ditumpuk. Cari, ya, tanah yang sudah tidak lagi ada jasad manusianya. Karena saat digali di Baqi itu jasadnya masih lengkap, ya. Dan ini mungkin saja Allah tunjukkan buat orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjalankan
ketaatan. Ya, kalau di Bogor pernah kejadian peluasan jalan tol, seorang imam masjid, seorang marbot, seorang muazzin, artinya orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berazan dengan ikhlas, dia mengimami orang, memimpin setiap hari sholat berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun memuliakan diri-diri mereka dalam masa penantian menuju hari berbangkit, menuju kebahagiaan akhirat. Allah pun menjaga tubuh-tubuh mereka dari kehancuran dan dari kebinasaan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang wafat dalam keadaan baik, dan kita juga berdoa mudah-mudahan ya kita juga termasuk yang jasadnya tidak dimakan oleh binatang-binatang yang ada di dalam tanah. Bisa saja para penghafal Quran, bisa saja orang-orang yang banyak berbuat baik dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ustadz Supki, kita beruntung sekali ditunjukkan salah satu bukti kekuasaan Allah dengan utuhnya jasad guru ngaji dan juga jasad-jasad lainnya seperti yang tadi Ustadz Supki sampaikan, dan Ustadz Supki juga menyaksikan sendiri begitu. Namun semoga ini tidak membuat makam tersebut jadi dikeramatkan oleh sebagian orang yang dikhawatirkan menjurus pada kesyirikan. Bagaimana imbauan Ustadz terkait dengan hal ini? Ya, memang kan ziarah kubur ini awalnya tuh diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena akidah umatnya ini masih rapuh. Tapi setelah mereka kokoh akidahnya, dalam satu keterangan dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka kemudian sekarang ala fazuruha, ziarahlah. Ini maksudnya ziarah itu sunnah, ya. Dan di sini memang patut saya sampaikan untuk meluruskan, kita ziarah ke sana berdoa, ya. Kemudian kita di sana juga mengambil ibrah, ya. Walaupun ada juga ini khilaf, memang perbedaan pendapat, ya. Kalau para nabi, kemudian para aulia, ya, mereka merasa bahwa bisa ya bertawasul kepada mereka, ya. Yang memang disepakati adalah kita bisa bertawasul kepada orang soleh saat mereka hidup, ya. Tapi setelah wafat kita cari ulama lain yang hidup. Ini satu pendapat seperti itu. Tapi ada juga yang berdalil dengan ayat yang tadi, orang yang meninggal syahid, meninggal baik ini mereka tidak mati. Maka kami kemudian bertawasul kepada mereka supaya doa kami didengar oleh Allah Subhanahu. Ini memang masalah perbedaan pendapat dalam hal ini, tapi sekali lagi khususnya bagi orang-orang yang awam, jangan sampai terjatuh bahwasanya yang punya kekuatan itu adalah hanya Allah. Yang bisa merubah keadaan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan siapapun. Ya, bahkan nanti ada, ya, walaupun seorang meminta kepada baginda Nabi SAW misalnya syafaat itu pun la yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya, Nabi pun akan memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam perkara ini memang perkara yang ada perselisihan di dalamnya, maka kadang ada ulama yang menyarankan kita cari jalan selamatlah. Dulu Sayyidina Umar selalu bertawasul. Tawasul itu kita doa sambil menyebut, atau misalnya gini, gampangnya saya mau ujian. Kemudian ayahnya Mbak Nurul Cinta misalnya seorang ulama, saya datang ke rumah, kemudian minta doa sama bapak, Pak doakan saya mau ujian. Ini namanya tawasul. Oh ya, saya doakan ya biar lulus gitu. Nah itu ulama sepakat boleh. Baru ada perbedaan saat ya kemudian orang itu sudah meninggal. Ada yang kemudian berpendapat kalau udah meninggal kita nggak boleh, khawatir jatuh kepada kesyirikan. Kita lebih baik sebagaimana Sayyidina Umar dulu kalau bertawasul setelah Nabi wafat, itu beliau Sayyidina Umar bertawasulnya kepada paman beliau Sayyidina Hamzah, ya, tidak lagi paman beliau Sayyidina Abbas kalau nggak salah, ya, yang kemudian bertawasul kepada orang yang masih hidup. Dan saran saya ya bagi orang-orang yang juga akhirnya kemudian cenderung menjadi penyembah kubur, ya sekali lagi Tuhan kita adalah Allah,
ya, dan kalau meminta idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau meminta, memintalah kepada Allah. Kalau minta isti'anah pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang yang sudah paham ilmu akidah, kokoh dipimpin oleh ustadz yang paham tentang ilmu tauhid, ya, bahwa yang dilakukan adalah merupakan salah satu tawassul, dan tawassul ini memang ada perbedaan pendapat dalam hal ini, ya, maka ya saling menghargailah. Yang kemudian saya tidak pakai tawassul kepada yang sudah meninggal, oh saya masih pakai karena mereka tidak meninggal sesungguhnya, karena mereka meninggal syahid. Ya, seperti kita misalnya dalam sholawat itu kan, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini juga salah satu bentuk tawassul. Doa kita minta kepada Allah, tapi dengan perantaraan ahlul badr, dengan perantaraan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Wallahu taala anhu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan